masa awal penciptaan, seorang manusia berdiri tegak dengan tinggi hampir 30 meter. Langkahnya menggetarkan bumi, sosoknya begitu besar, megah, dan menakjubkan. Ia bukan raksasa dalam dongeng, ia adalah nabi pertama manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sosok agung ciptaan langsung dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, berarti 27 hingga 30 meter. Nabi Adam adalah manusia pertama dan juga manusia tertinggi yang pernah hidup di muka bumi. Namun, Rasulullah juga bersabda, kemudian manusia terus-menerus menyusut ukurannya sejak itu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apa artinya? Semakin jauh zaman berjalan, semakin pendek tinggi manusia. Berikut ini adalah rangkuman lengkap penampilan fisik dan tinggi badan para 25 nabi dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, tafsir klasik, dan beberapa riwayat terpercaya. Perlu dicatat, tidak semua nabi dijelaskan secara rinci mengenai tinggi dan penampilannya, namun sebagian besar memiliki ciri-ciri yang dikisahkan dalam sumber Islam. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam memiliki tinggi sekitar 60 hasta atau 27 hingga 30 meter. Penampilannya diciptakan dalam bentuk paling sempurna, wajah tampan, tubuh besar, kulit cerah kemerah-merahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilannya tampan, berjanggut tebal, berpakaian serba putih, dan banyak disebut dalam riwayat Israiliyat sebagai nabi yang berwibawa dan bijak. Yang ketiga, Nabi Nuh. Tingginya diperkirakan sekitar 4 hingga 5 meter. Penampilannya wajah bijaksana, berjanggut panjang, tubuh kekar. Diangkat menjadi rasul pada usia 50 tahun. Ia hidup hingga usia 950 tahun. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilannya tampan dan gagah, berasal dari kaum Ad yang dikenal tinggi dan kuat, fisik kuat dan suara yang lantang. Yang kelima, Nabi Saleh alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilannya berwajah tenang dan bersih, disebut dalam riwayat memiliki suara merdu dan paras yang bercahaya. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Posturnya tinggi dan gagah, penampilannya mirip dengan Nabi Muhammad SAW, berjanggut rapi, wajah lembut. Dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah menyebut, aku melihat seorang lelaki, dialah Ibrahim, wajahnya sangat mirip denganku. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilannya sederhana, wajah tegas, berpenampilan bersih dan lurus dalam dakwah. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilan kuat dan tangguh, rajin berburu, sering digambarkan sebagai pria Arab yang tegap dan pemberani. Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilannya tampan dan bersih, mirip ayahnya Nabi Ibrahim. Yang ke-10, Nabi Yakub alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilan wajah bercahaya, berjanggut putih di usia tua, penuh kasih sayang, terutama kepada Yusuf alaihissalam. Yang ke-11, Nabi Yusuf alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilannya sangat tampan, separuh ketampanan dunia ada padanya. Begitu tampannya hingga wanita Mesir memotong jari mereka tanpa sadar. Quran Surat Yusuf ayat 31. Yang ke-12, Nabi Ayub alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilannya gagah dan tampan, lalu menderita penyakit berat bertahun-tahun hingga kulitnya rusak, tapi tetap sabar luar biasa. Yang ke-13, Nabi Syuaib alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilan wajah tenang dan bersinar, dikenal fasih bicara, dijuluki Katibul Anbiya atau orator para nabi. Yang ke-14, Nabi Musa alaihissalam. Memiliki postur yang tinggi besar,
lebih dari rata-rata manusia pada zaman itu, dikatakan sekitar 1,9 meter. Penampilannya kulit coklat kemerahan, rambut keriting, kuat fisik seperti penampilan orang Janaj dari Afrika Timur. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilan tampan dan lembut tutur katanya, penolong Nabi Musa dalam berdakwah. Yang ke-16, Nabi Zulkifli alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilan tampak tampan dan sabar, dipilih menjadi pemimpin karena sabar dan adil. Yang ke-17, Nabi Daud alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilan kuat, ahli besi dan suara sangat merdu. Gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Quran Surat Sad ayat 18-19. Yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilan tampan, bersih, berpakaian rapi dan megah seperti raja, penuh wibawa, cerdas dan bijaksana. Yang ke-19, Nabi Ilyas alaihissalam. Tinggi tidak disebutkan, penampilan berjubah, wajah bercahaya, hidup di masa penuh kesyirikan, sangat tegas dalam tauhid. Yang ke-20, Nabi Ilyas alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilannya pendiam, berwibawa, melanjutkan dakwah Nabi Ilyas. Yang ke-21, Nabi Yunus alaihissalam. Tingginya tidak disebutkan, penampilan tampan dan lembut, dikenal karena kisah ditelan ikan besar. Tubuhnya sempat berubah karena asam lambung ikan. Yang ke-22, Nabi Zakaria alaihissalam. Tinggi tidak disebutkan, penampilan tua renta, wajah lembut, berjanggut putih, tetap berdakwah meski lanjut usia. Yang ke-23, Nabi Yahya alaihissalam. Tinggi tidak disebutkan, penampilan tampan, lembut dan bersih, rajin beribadah, zuhud sejak muda. Yang ke-24, Nabi Isa alaihissalam. Posturnya tinggi dan elok, penampilan kulit cerah kemerah-merahan, wajah tampan, rambut lurus agak panjang, tinggi tubuh semampai seperti orang Arab Suriah. Aku melihat Isa berkulit kemerah-merahan, rambut lurus dan tubuh tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-25, Nabi Muhammad SAW. Tingginya sedang, sekitar 170 hingga 175 cm. Penampilan kulit cerah kemerahan, mata hitam pekat, rambut lebat, dada bidang dan tubuh proporsional sempurna. Beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, namun bila berjalan dengan orang lain tampak lebih tinggi. Hadis riwayat Tirmizi. Syama'il Muhammad SAW. Menurut para ahli antropologi, manusia purba zaman dulu memiliki postur yang lebih tinggi dan kuat. Namun dari masa ke masa, gizi, pola hidup, dan faktor genetik telah membuat tinggi manusia terus berubah-ubah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, tinggi rata-rata pria Arab diperkirakan sekitar 165 hingga 180 cm. Pada zaman pertengahan hingga modern awal, Eropa mengalami penurunan tinggi badan drastis saat abad ke-8. Kekurangan gizi membuat rata-rata pria Eropa hanya bertinggi sekitar 160 hingga 165 cm. Pada zaman modern saat ini, dengan kemajuan gizi dan kesehatan, pria Skandinavia kini rata-rata mencapai tinggi 180 cm. Pria Indonesia rata-rata 166 hingga 170 cm. Namun semua ini tetap jauh di bawah tinggi Nabi Adam sekitar 30 meter. Bagaimana manusia bisa setinggi itu dulu? Apakah bumi lebih besar atau atmosfer yang berbeda? Ilmu modern belum mampu menjawab sepenuhnya, tapi yang pasti Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan ukuran yang tepat. Tinggi badan bukan sekadar ukuran tubuh.